Saudara, vaksin dari luar negeri satu persatu akan berdatangan. Indonesia juga sedang berbar harap-harap cemas pada kemajuan penelitian vaksin merah putih buatan anak bangsa. Jika pekan lalu saya bilang vaksin mutlak dibutuhkan untuk pemulihan, hari ini Bisnis Talk kembali mengangkat vaksin lokal yang kejar target balapan dengan pemulihan ekonomi. Saudara, kejar target vaksin merah putih. Kenapa kami memakai istilah kejar target? Karena pemulihan ekonomi tak bisa menunggu sampai vaksin 100% tersedia. Tetapi setidaknya ada dan mulai diterima oleh penduduk. Dan saudara, ada 6 institusi peneliti vaksin merah putih. Yang pertama ada Eijkman, LIPI, Universitas Indonesia, UGM, Universitas Erlangga, dan juga ITB. Semua berjibaku mengejar target agar vaksin merah putih bisa tuntas tahun depan diproduksi dan akhirnya didistribusikan. Dan saudara, ada sekitar 300 miliar rupiah untuk tahun 2021. Biaya pengembangan yang tidak sedikit dan sangat menentukan. Kementerian Riset dan Teknologi berjanji terus mengawal perkembangannya. Berapa persen peluang keberhasilan vaksin merah putih? Apakah biayanya akan cukup? Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro akan menjawab dengan gamblang sekarang juga. Bisnis Talk, rujukan bagi pembuat kebijakan, dunia usaha, sampai kesejahteraan tiap penduduk Indonesia. Kejar target vaksin merah putih. Bersama saya, Magister Tarigan. Ya, saudara, Anda menyaksikan Bisnis Talk bersama saya, Magister Tarigan, dan sudah bergabung bersama kita Bambang Brojonegoro, Menteri Riset dan Teknologi serta Badan Riset dan Inovasi Nasional Menristek. Selamat malam, Pak Bambang. Selamat malam, Pak Bambang. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, baik, sehat. Pak, to the point saja, bagaimana perkembangan vaksin merah putih sampai saat ini? Iya. Seperti tadi sudah sampaikan, kita ada 6 pengembang yang sedang berupaya untuk mengembangkan bibit vaksin COVID-19. Dan kebetulan dari daftar yang disampaikan Kompas TV barusan, kita baru mendapatkan tambahan 1 lagi dari Universitas Padjadjaran. Oke. Nah, dari yang berkembang, 3 kami perhatikan perkembangannya yang paling cepat dibanding yang lain, yaitu dari lembaga Eijkman, dari Universitas Indonesia, serta dari Universitas Erlangga. Nah, harapannya di bulan Februari, ya, itu sudah harapannya kita bisa menyerahkan bibit vaksinnya yang dikembangkan di lab dan sudah melalui uji praklinis pada hewan untuk diserahkan kepada Bio Farma sebagai nantinya pihak yang akan melakukan uji klinis pada manusia tahap 1, 2, dan 3 dan tentunya nanti produksi massal apabila sudah mendapatkan izin dari BPOM. Nah, kalau segala sesuatunya berjalan lancar, tidak ada hambatan, mudah-mudahan triwulan 4 2021 tahun depan, mudah-mudahan sudah ada vaksin yang bisa diproduksi secara massal dari 6 vaksin merah putih ini. Dan tentunya seperti yang banyak dibahas juga, vaksin ini kebutuhannya tidak hanya untuk tahun 2021, tapi untuk juga tahun-tahun sesudahnya. Mengingat sampai hari ini, bahkan untuk vaksin seperti Pfizer atau AstraZeneca dan yang lainnya, belum ada yang bisa menyatakan berapa lama daya tahan tubuh yang ditimbulkan dari vaksin tersebut. Ya, sehingga kita harus antisipasi kalau daya tahan tubuhnya menurun setelah divaksinasi dalam tempo periode tertentu, maka vaksin merah putih diharapkan tahun 2022 bisa menjadi supplier utama dari kebutuhan vaksin COVID-19. Oke, supplier utama artinya nanti jumlah yang diproduksi juga akan semakin besar ya, Pak Bambang? Ya, betul sekali. Oke, Pak Bambang, lantas pertanyaan berikutnya adalah apa perbedaan vaksin merah putih dengan vaksin buatan dari Sinovac? Perbedaan sebenarnya lebih kepada platform. Ya. Kebetulan yang Sinovac menggunakan platform yang disebutkan sebagai inactivated virus atau virus yang dilumpuhkan, di mana yang digunakan sebagai sumber vaksin adalah keseluruhan virus dari COVID-19. Sedangkan yang dikembangkan di merah putih, salah satunya misalnya oleh lembaga Eijkman, itu menggunakan platform protein rekombinan yang hanya mencari 2 unsur protein dari virus tersebut, yaitu protein yang disebut sebagai protein S atau spike dan protein N atau nukleokapsid. Ya, jadi memang prosesnya berbeda, tetapi intinya adalah perbedaan lainnya
virus yang dipakai dalam pengembangan bibit vaksin COVID-19 di Indonesia menggunakan isolat virus yang memang bertransmisi di Indonesia. Sedangkan Sinovac ya pastinya menggunakan isolat virus yang bertransmisi di negaranya. Ya, itu juga perbedaan yang cukup penting. Artinya kalau kita sedikit bikin target, Pak, efektivitasnya berapa persen? Ya, tentunya kita harapkan setinggi mungkin ya. Ini memang sangat sulit untuk memprediksi di awal. Ya, kita targetnya kalau bisa ya 90%. Ya, karena kalau efektivitasnya semakin rendah, artinya di 90% atau ke bawah, maka nantinya jumlah dosis yang diperlukan untuk mencapai herd immunity juga makin besar. Ya, jadi kita upayakan supaya tingkat efektivitasnya bisa 90% atau lebih. Oke, baik. Lantas Pak, untuk vaksin merah putih, kalau nanti benar-benar sudah didistribusikan, tadi targetnya bahkan 2022 bisa lebih besar kapasitasnya begitu kan. Nah, ini nanti masuk di subsidi negara atau dia mandiri Pak, berbayar? Kalau itu mungkin keputusannya bukan di kita ya, karena kebetulan ranah kami, fungsi kami adalah sampai bibit vaksin diserahkan kepada Bio Farma. Nah, kemudian uji klinis memang nanti akan disupport oleh APBN. Ya, untuk uji klinis tahap 1, 2, dan 3. Tetapi untuk produksi dan distribusi, produksi akan ditanggung tentunya oleh Bio Farma sebagai manufacturer, dan kemudian distribusi akan dilakukan oleh Kemenkes. Jadi keputusan nanti vaksin merah putih itu dipakai untuk kelompok yang disubsidi atau kelompok yang mandiri, itu keputusan dari Kemenkes ya sebagai pihak yang nantinya melakukan vaksinasi. Oke, baik Pak Bambang, tadi melakukan update bahwa sudah ada 7 institusi ya yang berarti yang mengembangkan vaksin ini. Terakhir ada Universitas Padjadjaran. Lantas bagaimana dengan perusahaannya? Ini kan sekarang masih Bio Farma, apakah terbuka nanti untuk perusahaan lainnya, misalnya swasta mungkin? Kami sudah melakukan pendekatan kepada beberapa perusahaan yang punya interest dan punya kemampuan untuk mengembangkan vaksin manusia. Karena memang betul selama ini hanya satu perusahaan di Indonesia yang mengembangkan vaksin manusia, yaitu Bio Farma. Nah, kebetulan ada beberapa perusahaan yang sudah kami approach dan bersedia, alias mereka siap untuk investasi tambahan, membuat vaksin keperluan manusia, dan tentunya harus mendapatkan izin dulu dari BPOM, yaitu cara pembuatan obat yang baik, ya sebelum nanti mereka bisa memproduksi. Dan kalau melihat kapasitasnya dari yang sudah siap, itu diperkirakan kita bahkan bisa mencapai 1 miliar dosis per tahun produksinya. Ya, kalau semuanya sudah selesai dengan pengembangan instalasinya dan juga sudah mendapatkan izin dari BPOM. Oke, baik. Lantas Pak, bagaimana dengan anggaran yang dimiliki Kemenristek? Cukupkah? Lalu bagaimana dunia usaha menerapkan vaksin untuk menjalankan bisnis? Kita bahas lengkapnya, Pak Bambang masih tetap di Bisnis Talk, saudara. Jangan kemana-mana.